Kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini cara mudahnya ya. Perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sebetulnya sama saja. Konsepnya sama saja, hanya kategorinya aja yang berbeda. Kita akan simak, tidak akan dibingungkan dengan dua istilah ini. Akan ada 10 soal yang akan kita bahas. Silakan bisa dicoba dulu. Tinggal cocokkan nanti jawabannya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 15 ekor kambing selama 8 hari. Kemudian peternak memberi 5 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Ini soal standar yang sering sekali muncul. Ada kambing, ya, kemudian ada jumlah hari yang dihabiskan. Ya. Kambingnya 15 ekor, maka akan habis makanannya sebanyak 8 hari. Kemudian peternak membeli 5 ekor lagi, berarti jumlah kambingnya dari 15 menjadi 20. Kemudian harinya berapa hari? Justru itu yang akan ditanyakan. Jadi sebetulnya hanya ada 3 angka ini yang bisa kita olah. Dan memang tidak akan jauh dari mana-mana. Sehingga ini harinya sangat gampang. Berarti X sama dengan, X ini pasangannya dengan 8, 15 itu pasangannya dengan 20. Ya, berarti X sama dengan 8 aja dulu. Karena 15 dan 20 berpasangan. Ya. Nah, pilih angka yang kecil 15, di situ 20. Kenapa pilih angka yang kecil di atas? Karena akan semakin kecil angkanya. Ya. 15 ekor itu 8 hari. Kalau 20 ekor, apakah harinya akan besar apa kecil? Pasti lebih cepat habis. Makanya pilih yang kecil di atas. Ya. Yuk, tinggal kita sederhanakan. Ini masing-masing bisa dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 adalah 3, ini 20 dibagi 5 adalah 4. 8 juga bisa dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 itu 2, kemudian di sini 3. Jadi 2 kali 3 6. Jadi totalnya adalah 6 hari. Jawabannya adalah C. Nah, sebetulnya hanya menempatkan saja, ini 8 di sini, kemudian 15 dan 20 ini pasangan. Kalaupun salah, paling begini, 8, 20 per 15. Mungkin salah menempatkan yang atas yang besar jadi di atas, yang kecil jadi di bawah. Ya, tapi kalau kita kerjakan tidak masuk akal. Misalkan ini dibagi 5 ya, jadi 4, ini 3. Nah, 8 dibagi 3 itu tidak habis, 4 dibagi 3 juga tidak habis. Maka pasti menghasilkan koma, sedangkan di kunci jawaban tidak ada yang koma. Oh, berarti kita keliru menempatkan. Sudah saja balikan jadi 15 per 20, maka kita dapatkan 6. Kalau kita tidak paham, ini harus yang lebih kecil atau lebih besar. Ya. Sebutnya sangat gampang. Hasilnya harus lebih kecil atau lebih besar. Begitu. Sekarang, kambing 15 habis 8 hari. Kalau kambing 20 habisnya logis nggak lebih dari 8 hari? Tidak logis, di sini harus kurang dari 8 hari. Makanya nomor D dan E pasti salah. Jadi jawabannya adalah C6. Karena jawaban kita ini pasti lebih kecil, maka simpan yang kecil di atas. Kalau jawaban kita di sini harus lebih besar, maka simpan yang besar di atas. Demikian. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2 silahkan. Coba dulu. Sebuah bus menempuh jarak sejauh 150 km dan menghabiskan bahan bakar 20 liter. Jika hendak menempuh jarak 450 km, berapa liter yang diperlukan? Ini juga konsep perbandingan. Ada jarak, ada bensin atau bahan bakar. Jaraknya 150, maka membutuhkan bensin 20. Ketika jaraknya ingin 450, bensin berapa? Nah, ini kan konsepnya seperti tadi. Ya. Nah, berarti X itu pasangan dengan 20, 150 pasangan dengan 450. Hanya seperti itu aja sebetulnya. Jadi, pilih angka yang besar, 450, dibagi 150. Kenapa pilih angka yang besar di atas? Karena apa? Karena pasti bensin lebih olok. Ya. 150 aja 20 liter. Kalau jaraknya lebih jauh, pasti bensinnya lebih besar. Ketika ini harus lebih besar, maka pilih yang besar di atas. Hanya begitu aja sebetulnya. Ya. Bisa dibagi 450 dibagi 15 sama-sama bisa dibagi 50. Ya, jadi di sana 3 ya dibagi 150 bisa ya. Jadi 3 ya. Baik. 20 kali 3 60. Jadi jawabannya adalah 60 liter. Ya.
Kalaupun salah, pasti aneh begitu ya. 150 misalkan di atas, 450 di bawah, pasti lebih kecil. Oh aneh, kenapa jaraknya lebih besar tapi bensinnya lebih sedikit? Pasti aneh. Ya, jadi jangan khawatir, toh hanya 3 angka. Ya. Nah, itu sebetulnya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Cuman jangan dulu diomongkan begitu, nanti bingung. Pokoknya rumusnya hanya begini aja sebetulnya. Ya, hanya mengkategorikan saja. Sebetulnya demikian. Nomor 3, silakan coba. Di sini Pak Susanto mulanya berencana mempekerjakan 7 orang untuk membersihkan kebun dari tanaman liar. Dia mengeluarkan total uang upah sebesar 350.000. Akan tetapi supaya selesai lebih cepat, Pak Susanto ini bukan Pak Amir, Pak Susanto akhirnya menambah pekerja menjadi 10 orang. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk upah? Nah, 7 orang menjadi 10 orang. Upahnya menjadi bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar? Pasti uangnya pasti lebih besar begitu. Nah, kalau 7 orang dia menghabiskan 350. Nah, sekarang kalau 10 orang berapa? Pasti ini lebih besar. 350 pasangan dengan X, 7 dengan 10. Jadi X sama dengan 350. Tinggal ini ditempatkan di atas atau di bawah. Karena jawaban kita ini harus lebih besar, maka yang besar di atas. 10 di atas, 7 di bawah. Hanya seperti itu saja. 35 dengan 7 bisa jadi 5, sehingga 50.000 dikali 10 adalah 500.000. Jawabannya adalah D. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Ya, kita siap dengan menyebutkan jenisnya. Ini disebut dengan perbandingan senilai. Maksudnya gimana sih? 7 ke 10 itu membesar kan? Ke bawah dia besar. Membesar. Maka 350.000 ke 500 membesar juga. Nah, ketika ini sama-sama membesar, maka ini disebut dengan senilai. Hanya itu saja sebetulnya. Nomor 4, silakan. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan dalam 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ini juga lagi-lagi perbandingan. Kalau 8 pekerja, 15 hari. Sekarang 10 pekerja, berapa hari? Pertanyaannya, kalau 8 pekerja 15 hari, kalau 10 pekerja lebih kecil dari 15 atau lebih lama? Pasti lebih sedikit angkanya dari 15 kan? Kalau lebih sedikit atau lebih kecil, maka tinggal kita tempatkan 8 di atas dan 10 di bawah. 8 lebih kecil karena kita menginginkan ini lebih kecil. Lebih sedikit kan harinya, ya. Karena yang bekerja lebih banyak, seperti itu. Tinggal sederhanakan saja, sama-sama bisa dibagi 5. Ya, 3 di sini 2. 8 dibagi 2 juga 4, jadi 3 kali 4 adalah 12. Jadi 12 hari. Jawabannya adalah A. Ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau tadi senilai, ini berbalik nilai. 8 ke 10 ini kan dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas itu bertambah. Sedangkan yang ini dari bawah ke atas justru mengecil. Kan jadi 12. Sama enggak? Beda. Nah, namanya berbalik nilai. Artinya tidak senilai. Di sini tambah dari 8 ke 10 kan bertambah gede angkanya. Kok di sini jadi tambah kecil? Artinya berbalik nilai. Hanya itu saja sebetulnya. Ya, kalau misalkan di sini mengecil, lalu kemudian di sini membesar, itu juga sama. Berbalik nilai. Kalau di sini mengecil, senilai. Di sini membesar, senilai. Hanya itu saja sebetulnya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi jangan bingung lah dengan istilah. Rumusnya sama saja. Nomor 5. Variasi sedikit. Suatu pekerjaan dapat selesai 12 hari oleh 14 pekerja. Berarti ada hari, ada pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 7 hari. Nah, hari itu kan di sini berarti 7. Maka berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Hati-hati di sini, perlu ditambahkan. Ya, yuk. Sama saja berarti X sama 14, kemudian pasangannya mana? Kita menginginkan lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. 12 hari
butuh 14 pekerja, 7 hari harus selesai. Berarti pekerja lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti harus lebih banyak supaya waktu yang dibutuhkan sedikit, begitu. Pekerja harus lebih banyak. Dia harus merekrut orang. Berarti kalau jawaban kita adalah ini harus lebih banyak, maka yang atas harus yang besar. Ya, 12/7. 14 dibagi 7 bisa disederhanakan jadi 2. 2 kali 12, 24. 24 orang. Lihat di sini di jawaban tidak ada. Nah, karena apa? Yang perlu ditambahkan. Asalnya pekerja itu 14. Nih, menjadi 24. Tinggal nambah berapa? Berarti menambah 10 orang. Jawabannya adalah D. Sebetulnya ada cara ringkas lagi, ada cara lain maksudnya. Ya, caranya begini. Cara 2 ya. Tambah pekerja itu sangat gampang. Pekerja awal ditambahkan kan? Ya, ditambahkan selisih hari dibagi hari yang diinginkan. Begitu. Pekerja awal kan bekerja 12 hari. Nah, di sini harus selesai dalam 7 hari. Berarti ada selisih 5 hari. Ya, 5 hari ini dibebankan kepada yang baru begitu. Selisih hari dibagi 7. Ya, ini hari yang diinginkan. Begitu. Hari yang diinginkan. Selisih hari itu berarti 12 dikurangi 7 ya, itu 5. Kemudian hari yang diinginkan adalah 7 hari. Begitu. Sehingga 14 dibagi 7 adalah 2, 2 kali 5, 10. Ya. Diingat aja ini rumusnya, pekerja awal banyaknya 14, kemudian selisih hari. Ya. Harinya ada perubahan kan, perubahannya sebanyak 5 hari. Begitu, kemudian diselesaikan dalam 7 hari. Ya, ini rumusnya. Jadi 10. Ini langsung 10. Kalau tadi kita lacak dulu jumlah pekerjanya, jadi berapa total, kemudian kita lihat selisihnya. Ya, ini selisih dulu gitu. Jadi hasilnya sama saja. Baik, nomor 6. Silakan dicoba dulu. Leoni memiliki uang yang jika dibelanjakan untuk membeli kue A yang harganya 10.000 per buah, dia akan dapat 7 kue. Kemudian dia melihat kue B yang dijual dengan harga 3.500. Jika dia beralih membeli kue B dengan jumlah uang yang sama, berapa kue B yang bisa dia dapatkan? Lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak, karena kue B lebih murah. Terlihat di opsi jawaban juga, dia lebih banyak. Ya, jadi ada harga 10.000 dapat 7. Ada harga 3.500, mohon maaf ini salah nulis. 3.500 dia dapat berapa? Karena jawaban kita ini harus lebih banyak, maka yang gede di atas. 10.000, 3.500. Seperti itu. Kita bisa coret ya. Kemudian ini juga coret. Jadi 100 dibagi 5, 20. Jawabannya adalah D. Dia akan bisa mendapatkan kue 20 kue. Wajar karena kuenya lebih murah. Baik, nomor 7. Lanjut. Jadi soal perbandingan ini bisa ke dalam beberapa konteks cerita ya. Yang jelas ada 3 unsur saja. Ditanyakan 1 unsur, itu pasti perbandingan. Tony berkendara dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam untuk sampai ke kota Bandung selama 18 jam. Ada kecepatan, ada waktu. 60 selesai dalam 18 jam. Jika dia menginginkan sampai 6 jam lebih cepat, maka kecepatan rata-rata seharusnya, nah di sini hati-hati, bukan 6, 6 jam lebih cepat. Berarti berapa yang dia inginkan? 12. Bukan 6 jam, tapi 12. Dia selesai 6 jam lebih cepat. Berarti dia menyelesaikan hanya dalam waktu 12 jam. Itu 6 jam lebih cepat dari 18 jam. Ya, jangan keliru di sini. Ya. Nah, ini kecepatannya 18 jam. Kalau ingin ini berarti kecepatan harus lebih besar dong. Dia harus lebih ngebut. Begitu. Berarti jawaban kita adalah yang atas harus yang besar harus di atas. Karena harus lebih besar angkanya, lebih ngebut. Ya. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 6 ya. Jadi ini 1, ini 2. 18 dibagi 2, 9. Di sini 10 ya. Seperti itu. Nah, 18 dibagi 2 kan 9. Jadi
Ini 10 nih. 10 kali 9, 90. Itu jawabannya. E. Baik, nomor 8. Sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 30 cm. Jika ukuran panjang dibuat 25 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap? Ya. Nah, ini ada keliru sebetulnya, harusnya panjang 30 dan lebar 15, tapi tidak jadi masalah. Sisi begini aja misalkan. Nah, begitu. Ini 15, ini 30. Ya, tidak jadi masalah. Jika ukuran panjang dibuat 25 cm, ini kan padanannya dengan 15 ya. Kalau 15 berpadanan dengan 30, 25 berpadanan dengan berapa? Supaya tetap begitu. Nah, kalau 15 dengan 30, di sini 25, maka di sini harus lebih kecil. Ya, karena ini kan membesar, ini pasti harus mengecil. Kalau ini membesar, ya semakin besar, tidak akan sama luasnya. Sehingga jawaban kita ini harus lebih kecil. Sehingga 15 di atas. Ya, sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 5. Seperti itu, kemudian 30 juga bisa dibagi 5, jadi 6, 6 kali 3, 18. Jadi 18, jawabannya adalah A. Di sini membesar, di sini mengecil, nah ini berarti berbalik nilai. Seperti itu. Nomor 9. Silakan coba dulu ya, tiap di pause, tiap ini dicoba dulu cocokkan. Bingkisan akan diberikan kepada undangan sebanyak 25 orang. Tiap orang akan mendapatkan 3 kue. Namun ternyata yang hadir hanya 15 orang saja. Jika semua kue akan dibagikan merata pada 15 orang itu, berapa kue yang akan diterima oleh masing-masing anak? Di sini 25 dapat 3. Kalau 15 dapat berapa? Harus lebih besar. Makanya 3 dikali 25 per 15. Sama-sama bisa dibagi 5. Atau 3 dengan 15 ya, ini jadi 5, 25 dibagi 5, 5. Jadi jawabannya adalah masing-masing anak mendapatkan 5 kue. Demikian. Baik, soal terakhir silakan dicoba. Lenny memiliki kecepatan membaca 200 kata dalam 1 menit, sehingga ia bisa menyelesaikan satu buah buku cerita dalam 6 jam. Sedangkan Putra mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Ya, ini kecepatannya 200 kata per menit, ini 400 kata per menit. Berapa waktu? 200 kata per menit 6 jam. Kalau 400 kata lebih sedikit atau lebih banyak? Pasti lebih sedikit. Ya, pasti lebih sedikit. Sehingga 6 dikali 200 per 400 karena harus lebih kecil. Bisa dibagi ya. Jadi 2. 6 dibagi 2, 3. 3 jam yang dibutuhkan oleh Putra untuk menyelesaikan buku. Ini perbandingan apa? Lihat aja di sini ini membesar, di sini jadi 3, ini mengecil. Berarti berbalik nilai. Ya. Tanpa kita tahu perbandingan senilai atau berbalik nilai, tanpa kita mengindahkan jenisnya apa, kita bisa menyelesaikannya. Demikian.